Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Husan ila mu'alif hadal kitab Said Muhammad bin Alwi al-Maliki Husan laba'ana umatina jatina jatina salma syamma syaikhina Husan al-mahadina al-askiya malang talamidhi wa asatidhi wa adibaidihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma tujallibu ta'atu li zaujati. Hadza utai ini kemarin aturan bahwa istri harus mengikuti dua aturan penting. Yang pertama, tidak keluar rumah kecuali izin suami, dan yang kedua, taat pada suami pada apapun selama tidak terkait dengan dosa. Kuma amat partane barang tujalibu atau tajlibu yang membawa apa atu taat li zaujati maring istri min ziyadatil mahabbati saking menambahi rasa cinta wa rafil manzilati lan ngangkat rumah wa tahaqqaqu lan jadi nyoto lahuma kedua suami istri jami'an sahadatan wa tumakninatan, kebahagiaan dan ketenangan hati. Wa yakunu lan ono min asariha saking ini pengaruhnya suami istri yang taat suami tadi yang dilakukan atas dasar ziyadatil mahabbah. Jadi istri taat pada suami itu bukan karena yang lain, tetapi karena rasa cinta. Podo taate tapi beda loh. Kan dulu pernah yang saya sampaikan, podo-podo kita taat pada Allah, itu motivasinya bisa beda. Ada yang taat karena takut, ada yang taat karena ingin upah, ada yang taat karena cinta. Istri juga begitu toh. Istri itu bisa taat pada suami karena takut, atau bisa taat karena pengen sesuatu yang bersifat imbalan, atau taat karena cinta. Nah, yang di sini adalah taat tadi min ziyadatil mahabbah yang berdasarkan cinta, maka dia akan punya pengaruh. Pengaruhnya apa? Ayak dia yang ngikuti sopal auladu para anak-anaknya bi ummihim kelan perilaku ibunya. Ketika seorang istri taat pada suami yang ketaatan itu dilakukan atas dasar cinta, maka anak-anak itu akan mengikuti apa yang dilakukan ibunya. Tapi kalau enggak, ya tidak. Statement ini sesungguhnya kan sama dengan apa yang disampaikan dalam pelajaran psikologi, bahwa anak-anak kita itu akan lebih mudah untuk melihat daripada diomongi. Itu kan? Anak kita itu kan nggak usah, atau adik Anda, anak-anak kecil kita itu kan nggak perlu diomongi banyak. Kalau kita ngasih contoh udah selesai. Kita problemnya kan kita kakak mulai ngomongnya die, habis maghrib ngaji, harus rajin belajar. Tapi adik kita kan nggak pernah lihat kita itu ngaji dan belajar. Ya paling ya podo aja, kan gitu. Kalau Anda nanti jadi ibu, kalau Anda jadi ayah, jadi orang tua, sesungguhnya anak-anak kita, anak-anak kecil kita itu tidak perlu banyak dikasih statement, dikasih perintah, tapi cukuplah dikasih contoh. Biasakan misalnya Anda ngasih contoh habis maghrib ngaji Quran. Tapi aja pisan pindho. Lagi bisa pindho ngaji seminggu. Itu loh delon umikmu ini loh rajin ngaji. Mari ngono gak ngaji maneh. Ya enggak, tapi biasakan kita sehingga anak kita tahu. Maka itu jauh lebih mudah. Biasakan Anda bangun malam sebelum subuh, tahajud. Anak-anak itu juga tahu kalau orang tuanya tahajud. Enggak perlu, karena itu, dan itu akan menjadi sesuatu yang dia ingat. Saya kira Anda sadar juga toh ketika misalnya ada kenangan-kenangan manis ketika kita masih kecil, ketika bersama ayah kita, bersama ibu kita.
Kan itu muncul dan itu membekas banget. Kalau Ustadz ingat beberapa hal, Masian, zaman saya kecil diajak bapak bengi dibangunkan, kadang kita digotong ketika imaman, ketika kalau biasanya dulu kalau ini Ramadan, bapak jam 2:30 ke masjid, kita digendong ketika imaman. Kita masih ingat turu melungker neng imaman. Kita hanya tahu aja, oh orang tua kita tahajud, orang tua kita sholat malam. Itu membekas di kita, itu kita masih ingat. Yang diomongnya akeh-akeh kan kita udah lupa. Apalagi lah kita sendiri nggak begitu ngeh diomongi. Karena dikatakan ketika seorang istri menunjukkan kecintaan, ketaatan pada suami dengan rasa cinta, maka itu akan dilihat oleh anak-anaknya. Sehingga kemudian anak-anak itu akan mengikuti apa yang terjadi pada kedua orang tuanya. Fayan sauna mongko tumbuh mutamarina haleh mendidik ala taatil abawaini yang atasnya ketaatan pada orang tua. Ketaatan seorang istri pada suami itu kemudian akan menumbuhkan ketaatan anak-anak pada orang tuanya. Anda akan bisa melihat ketika anak-anak itu tidak pernah melihat orang tuanya tengkar, ketika anak-anak itu melihat ibunya boso karo bapak itu kan anak-anak juga akan ikut boso toh. Tapi beda lagi lah bolak-balik ndelok ayah ibunya tengkar gitu. Apalagi kemudian saling ngojok-ngojoki bapak ambek ibu itu loh ojo koyo bapakmu itu loh. Gimana anaknya kemudian diajak musuhi bapak atau ayahnya ribut sama ibu istrinya, itu loh contoh yang nggak baik ibumu itu loh. Loh coba ini sinetron tengkar suami istri kemudian salah satu pihak ngejak anaknya untuk memusuhi salah satu orang tuanya, itu kan celaka banget toh. Terus bagaimana kalau ibunya tengkar sama ayahnya kemudian ngajak anaknya untuk membenci ayahnya atau kebalikannya? Bagaimana anaknya disuruh taat pada orang tuanya, wong orang tuanya sendiri aja ngajak tengkar? Akhirnya kan blok-blokan. Karena itulah kita itu misalnya ada masalah, kalau Anda nikah kemudian naudzubillah semoga nggak ada. Kalau kemudian terjadi ada sesuatu persoalan dengan suami, jangan itu ditunjukkan di depan anak. Sehingga anak kita itu nggak pernah lihat orang tuanya itu tengkar. Itu penting. Ojo kemudian wis ditunjukkan di depan anaknya terus ngejak anaknya ngeblok. Kamu melok ibu bapakmu surak kena dipercaya. Terus gimana anaknya diajari bapak ira kena dipercaya? Itu kan nggak bagus banget. Anda pernah lihat ada dulu zaman tahun berapa ya? Kita ya Ustadz masih SMP atau SMA. Ada film bagus, Rono Karno. Masih muda ketika itu. Rono Karno atau Jamal Mirdad. Judul sinetron TV itu Aku di Atas, Engkau di Bawah. Saya pernah cerita itu. Atau nanti dicari di YouTube, mungkin ada. Itu cerita tentang suami istri yang tengkar. Tengkarnya nggak sehari dua hari. Berbulan-bulan. Jadi saking nggak pernah ketemu tengkar, rumahnya tuh tingkat 2. Istrinya di lantai 1, suaminya di lantai 2. Dan akses ke lantai 2 lewat dalam nggak boleh. Suaminya harus pakai tangga dari luar. Karena lantai 1 wilayah istri. Mereka pisah ranjang. Tapi begitu orang tua datang, mertua dan orang tuanya datang untuk jenguk anaknya, mereka ketok rukun, tidur sekamar, walaupun yang jero kamar itu cek tukaran. Aku yang dhuwur kasur, kamu di bawah, jadi istrinya. Pokoknya enggak. Tapi mereka, walaupun mereka tengkar segitunya, sampai berhari-hari, berminggu-minggu, tapi mereka tidak ingin menunjukkan itu kepada orang tuanya. Hebatnya toh. Nah, kita lagi ribut titik, diseneni bojone megane masake mateng, gak mateng, gosong, nelpon mak ini loh mak,
melaporkan suaminya yang jahat loh. Gimana terusan? Cobalah ini artinya apalagi ke anak. Itulah yang sering Ustaz sampaikan. Kalau dulu sejak kita nikah, Ustaz jarang banget poso, ikut terawehan di masjid, jarang banget. Kecuali yang ngimami. Kalau enggak. Kita lebih banyak terawih di rumah. Bukan apa, hanya kita ingin memperlihatkan kepada anak-anak itu loh, bahwa ayahnya itu terawih. Karena kita ketika itu punya anak cilik, yang nggak mudah untuk diajak ke masjid. Anda bisa lihat sejak yang senior-senior, masih kecilannya adik Askin. Subuh kadang kalau bangun, dulu masih kecilan kan, sama Ustadz dibawa ke sini, jak subuhan. Walaupun ini turu, kan memang kayak turu, kayak songat, kan masih bayi. Tapi kan diajak ke sini untuk lihat kita sejak kecilannya adik Asa, ikut ngaji. Walaupun kadang dulu masih ingat kita, kalau Ustadz ngaji subuh itu sambil gendong, karena anak-anak masih kecil dan pengen ikut. Itu kan untuk mendidik dia, ini loh mestinya, agar dia bisa melihat mbak-mbak ngaji, ayahnya ngaji. Kan itu, kan kita nggak perlu ngomongin dia. Ngaji dulu, kan nggak perlu ngomong. Diajak aja, kan sesuai dengan konteks dia. Sering toh adik Aski masih kecil dulu. Malam Jumat atau Jumat pagi yang kita khataman, Ustadz harus gendong dia ke masjid, ke sini, sambil khataman, mangku dia turu. Ya nggak apa-apa, karena begitu kita bangun sebelum subuh, dia ikut bangun. Kemudian ketika Ustadz bilang, ayah mau ke aula, ke musola, dia ikut. Ya ikut aja, digendong aja toh. Kan sejak masih bayi toh itu dulu kita sering ke sini. Artinya kan bukan apa, tapi ingin itu loh cara didik kita terhadap anak. Nggak perlu banyak sebetulnya, nggak perlu banyak diomongi, tapi kasih contoh. Nah di sini dikatakan dengan orang tua yang baik, relasi antara istri dan suami yang baik, maka itu akan dilihat oleh anak-anaknya. Sehingga anaknya itu akan dia, akan mengikuti apa yang dia lihat dari ibunya. Ketika ibunya taat pada ayahnya, maka anaknya juga akan taat kepada ibunya. Karena itu akan yang mereka lihat, yang akan mereka rekam. Ala ta'atil abawaini, qabilina halih nrimo kabeh taujihatihima ing oleh menghadap keduanya. Artinya ketika seorang ayah dan ibu itu ketok rukun, ketok harmonis, maka anak itu kan akan merekam apa yang terjadi di rumah. Dan itu yang akan masuk di dalam memori dia. Sehingga dia kemudian mesti akan taat pada ibunya dan ayahnya. Bagaimana gak taat, wong dia tidak punya contoh lain yang tidak taat. Itu kan, dia nggak punya contoh. Kate wani wong pada orang tua, suara keras, dulu kita masih ingat anak-anak ketika Kak Safa, anak-anak itu sejak kecil nggak pernah dengar ayah ngomong keras. Mereka nggak pernah dengar ayah bentak dia. Begitu kita ke silaturahmi ke keluarga yang lain, kemudian kerungu suara keras itu nangis. Mereka takut, karena di rumah sini nggak pernah dengar suara keras. Sama dengan itu, ketika anak-anak kita tidak pernah melihat ayah ibunya tengkar, ketika mereka melihat ibunya taat pada suaminya, pada ayahnya, maka itu juga yang akan dilakukan. Karena mereka contoh yang dia lihat hanya itu. Bal inna zaud, bahkan saat temani suami, iku nafsahu, iku yuti utoat imro'atahu, ing istrinya, atau kalau dalam bahasa kita ibunya imro'atahu itu. Istri taat pada suami dan suami taat pada ibunya, berarti pada mbae. Nah, maka kan kemudian anak-anak itu akan melihat, oh ibu itu baik pada ayah, ayah baik pada mbah. Coba apa yang kemudian bisa dibayangkan anak itu? Ya hanya taat itu yang mereka bisa lakukan, karena mereka tidak punya contoh bagaimana perilaku yang tidak taat. Nah itulah yang penting. Kita itu problem kita kan tidak punya keteladanan.
apa yang dilihat oleh anak itu yang masuk di dalam memori. Saya kira Anda pernah dulu ada cerita, nggak tahu cerita ini benar atau tidak, atau hanya karangan. Tetapi ada sebuah cerita, ada seorang kaya, yang karena kaya, mungkin karena kaya dan kurang pendidikan etika, kemudian orang tuanya, berarti mbae, itu digoneng omae anaknya ini, tapi di rumah belakang. Yang di belakang itu kalau makan gak dikasih piring, tapi dikasih apa bahasa kita, yang dari kelapa itu apa namanya? Enak tahu buah kelapa ada batok. Nah, batok itu dipakai untuk makan bayi. Jadi dari rumah anak sing sugih itu nggak dikasih piring, tapi dikasih batok. Saking pelitnya memperlakukan orang tuanya. Coba anak kecil ini bolak-balik ndelok bapake, ibuke ngasih makan bayi dengan batok. Suatu ketika anak kecil tadi diajak oleh kedua orang tuanya ke suatu tempat, ndelok batok yang tercecer di pohon kelapa, kemudian diambil di sampah itu. Begitu diambil ditanya, untuk apa kok ngambil batok di sampah? Loh, ini kan nanti akan saya buat untuk bapak lah, sama ibu lah sudah tua. Saya kasih ini juga toh, karena dia melihat bapak sama ibunya itu ngasih bayi dengan batok. Dia kan bayangannya, oh nanti lah wong tua, wis tua itu kayak batok ini. Nah, coba, itu benar. Itu kan artinya karena anak kecil akan melihat bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, maka anak kecil itu akan membayangkan itu juga yang dia harus lakukan terhadap kita nanti kalau kita sudah tua. Itu loh yang mestinya kita bisa merenungkan, sehingga Nabi pernah mengatakan dalam salah satu riwayat, berbuat baiklah pada orang tuamu, maka anakmu akan berbuat baik pada kamu. Cerita tadi itu bisa kita pikirkan sebagai contoh yang baik. Wa yuhaqqaqu laha rahbatiha, ing senenge mar'ah al masyru'ata ing sesuai dengan syariat. Idza ra'aha, nalikane melihat sapa anak-anak ing ibunya tuti'uhu, taat sapa ibunya hu ing ayahnya. Wadhihi utai ini iku minal fawaidil azimati, dari faidah yang agung, wal makasi bizaujiyati, lan perilaku hubungan suami istri, anafiati yang bermanfaat, alladhi tuslijuha tusadiluha, kang merekam memberikan pelajaran ha ing mukasabah sapa almaratu, seorang istri, wataro fima ing dalam barang batun yang setelah itu hayatan saidatan, yang kehidupan yang bahagia, toibatan kholiyatan, yang toibatan yang baik, kholiyatan yang bebas, minal nakdi, saking kesusahan, wa ta'abilan, apa ta'ab itu ya, kesusahan, artinya sesuatu yang memberatkan. Ma'ama sartane barang tastafidu kang memberikan faidahu ing ma minas sawabi saking pahala wa fadlu minallahi ta'ala. Coba Anda bisa bayangkan kalau hubungan suami istri tadi dilakukan dengan tulus, dengan atas dasar cinta, bukan atas dasar yang lain, kemudian itu terwujud, terekspresikan dalam kehidupan, yang dalam ekspresi itu kemudian dilihat oleh anak-anak kita, maka anak-anak kita akan merekam apa yang terjadi, dan itulah yang akan dia lakukan nanti. Sehingga tanpa usaha keras, sesungguhnya orang tua telah melakukan pendidikan yang luar biasa pada anak-anaknya. Kan begitu toh. Nanti yang terpenting adalah kalau Anda nikah, maka yang harus dibangun, yang harus ditampilkan adalah bagaimana kemesraan antara suami dan istri, ayah dan orang tua, ayah dan ibunya, sehingga kemudian anak-anak itu melihat, oh bapak ibuku loh apik banget, mesra banget, nggak pernah ayah membentak ibunya, nggak pernah ibunya balang piring ke ayahnya. Bolak-balik itu kan, sinetron kan gitu, tukaran didik piringnya ini. Itulah yang harus kita tampilkan, menampilkan sikap yang baik
Walaupun mungkin tadi yang saya sampaikan, walaupun mungkin kita pernah ada masalah, namanya suami istri kan ada toh yang beda pendapat itu biasa. Tapi itu jangan sampai kemudian ditunjukkan di depan anak-anak kita. Kayak orang tua kita itu mungkin nggak punya uang, tapi ketika kita minta uang nggak pernah toh ibu kita tuh bilang nggak punya uang. Lah pengalaman saya, Mbak Bu itu nggak pernah bilang nggak pernah punya uang. Ya apa Bu? Oh no, cuma gak saiki. Tapi uangnya ada. Kan beda tuh bahasa nih. Kalau nduk kok entah kamu tuh biaya sekolahmu ini. Kan akhirnya kan kita yang ngenes dewe. Ya Allah, rasanya kayak ini. Itu cobalah orang tua kita. Mi, pun maam, udah. Monggo maam bareng. Enggak, aku cik waret. Padahal jane padha lapar ya. Tapi kan kemudian nutupi itu. Cobalah kita. Kita sebagai orang tua, mulai kan kadang pas anak-anak Kak Safa ini, ya bayar ini Sahria sekian, ayah ada uang, wadah, gampang cuma segitu aja loh, akeh uangnya ya. Walaupun hari ngono kan kita mikir konti ya, tapi kan itu nggak pernah kita tunjukkan. Ketidakadauangan itu tidak pernah kita tunjukkan pada anak-anak. Kenapa? Karena kita tidak ingin orang tua itu melihat anak kita sedih karena itu. Karena yang kita inginkan adalah dia harus merasa safety terhadap persoalan keuangan sehingga dia bisa fokus belajar. Kan gitu kalau orang tua mikir. Uang itu ayah. Katanya ini wadah spiro sih. Kan gitu. Tapi nggak sekarang lah, biasanya dulu gitu. Kalau bapak abah nganjuk sama mbah Bu itu, Bu niki ya, cik kapan tuh bayarnya suwe loh, cik akeh, ibu akeh duit. Kita nggak pernah ibu tuh, melani kan bahkan kita pun nggak boleh ngomong nggak punya uang. Ustadz bolak-balik sering cerita, Ustadz itu pernah ditegur keras oleh ibu itu karena suatu ketika curhat nggak punya uang. Ibu itu kemudian, jangan pernah ngomong nggak duit di depan ibu sedih. Ketika ibu sedih itu kan, Tuhan pun kan menjadi sedih. Dalam bahasa kita kan gitu. Karena itulah salah satu bakti kita kepada orang tua adalah jangan pernah kemudian membuat perasaan orang tua kita galau dengan itu. Sehingga saya tanya, Bu, nyuwun doane niki yakin bangun pondok, duit ana wonten, bangun pondok anak duit, oh wonten kata Bu, oke donga mawon lah, kan karena kebetulan bareng-bareng di sini bangun, di Nganjuk juga lagi bangun, jadi nggak pernah ngomong kita nggak punya uang. Dengan cara kita mengatakan kita uang ada dan orang tua menganggap husnudon kita punya uang. Semoga Allah kemudian benar-benar memenuhi kalau nggak ada uang. Kan begitu toh doanya. Kok ditakoni Anda nikah, kemudian ditakoni, ya apa rumah tanggamu, Nduk? Wah, alhamdulillah, Mak. Neng Malang tiap hari makan daging. Makan daging terong, daging tempe, apa daging. Tapi kan kita, iya benar. Ustadz kalau Ibu, wah alhamdulillah. Ini Bu, sampai linu-linu karena sering makan daging. Kan begitu. Jadi yang kita ceritakan itu adalah sesuatu yang enak, bukan sesuatu yang nggak enak. Kenapa harus begitu pada orang tua? Kita ta'afa'ulan, berharap. Dengan begitu, andaikan memang belum begitu, Allah memenuhi apa yang kita harapkan. Gitu loh. Ojo kok, alah ya Allah, mama. Tak kira emas iku biyen iku wong rajin. Ternyata gak pernah mandi, gak pernah ini. Terus eleke bojone diceritakno. Enggak pantes lah, enggak pas. Nanti mulane sering tau kak wong tua, gue enek wali lewat loh. Kayak yang Anda sampaikan akhirnya jenuh begitu. Kayak lagu, ingat saya lupa judulnya. Lagu itu mengatakan, salah satu syairnya mengatakan gini, karena engkau menuduhku selingkuh, akhirnya aku sungguhan selingkuh. Kan? Mestinya yang itu yang harus kita lakukan. Kembali ke sini,
kita diajarkan agar suami istri itu menunjukkan relasi yang romantis dan baik di depan anak-anak khususnya, agar itu anak-anak bisa melihat apa yang terjadi, hubungan yang baik antara ibu dan ayahnya. Itu pelajaran yang luar biasa, pendidikan yang luar biasa dari orang tua terhadap anak. Wa kasiron ma, lan betapa banyak ro'aina melihat sapa kita minal masyakili dari problem-problem alati tahdusu yang muncul bisa babil anati karena sebab contoh kedurhakaan wal maksiati. Betapa banyak, kata Said Maliki, kedurhakaan anak, sikap membangkang dari anak itu justru muncul karena ada contoh yang tidak baik dari orang tua. Karena itu kalau kita jadi orang tua, marilah kita gitu. Anda bisa bayangkan nanti aku jadi istri, kan gitu toh. Kalau sekarang mungkin, kalau barangkali ada sikap orang tua kita yang belum bisa ngasih contoh, ya udah biarin aja, gak kemudian nyalah no. Lo maling ini loh, saya dulu dicontohi abah sama ini juga gitu. Enggak, udahlah orang tua udah silakan lah, itu masa lalu. Tapi marilah kita bangun keluarga kita dan generasi anak-anak kita dimulai dari kita. Mulanya kemarin yang Mbah Mun itu mengatakan dalam bahasa lain kan kemudian bisa dibahasakan gini, kalau kita punya orang tua yang harmonis, maka itu berbahagialah, sehingga kita punya contoh. Tapi kalau kita melihat orang tua kita tidak harmonis, maka biarkan orang tua kita dan kita bangun keluarga kita yang harmonis. Sehingga anak-anak kita itu kan harmonis. Jangan kemudian tadi ada ujian disertasi, dikritik, ini disertasinya kok gini. Loh, karena saya itu kuliahnya lama, Ustaz, sehingga udah teori-teori udah lupa. Kok malah sekolah yang disalah, no. Kita kan nggak bicara sekolah, ini loh disertasimu loh yang perlu diperbaiki. Gitulah. Jadi nggak perlu menyalahkan orang tua kita kalau mungkin ada kelemahan, tidak perlu menyalahkan masa lalu. Marilah kita bangun masa depan kita. Ini kalau kan kita akan jadi istri, ya kan? Kalau nanti nikah, kalau sudah nikah maksudnya akan jadi istri, maka yang harus kita bayangkan adalah bagaimana kita akan menampilkan, ekspresikan keluarga kita sendiri yang harmonis. Sehingga itu akan kita menjadi contoh dari anak-anak kita nanti. Itu akan menjadi pendidikan yang gak usah ngomongin anak, itu kan anak udah akan ikut harmonis toh, karena dia hanya melihat orang tuanya. Sehingga ketika anak kita ditanya, siapa tokoh idolamu? Selain Kanjeng Nabi adalah bapak dan ibu saya. Itu kan keren toh. Siapa bapak idolamu? Artis yang melet, yang ini kan kacau banget. Karena ada yang contoh lah, jadikanlah kita sebagai calon ibu, calon ayah, atau kita sebagai ayah dan ibu, jadikan diri kita masing-masing adalah contoh idola dari anak-anak kita. Itu yang penting. Karena itu di sini dikatakan wal mukasab azwajatu an-nafi'ah. Itu dengan contoh itu akan menjadi pekerjaan yang luar biasa manfaat tanpa disadari, tanpa nggak usah ngomongin anaknya harus begini, kan mereka udah langsung nyontoh toh. Oh bapak ibu begini, bapak ibu itulah bicara dengan ayah tuh kalem banget, halus banget. Masuk kemudian anaknya mau akan keras, nyontoh kondi, dia kan nggak punya contoh. Nah kadang kan kalau siapa Adi Aski ngomong keras, kok ngomong keras? Ayah lo nggak pernah ngomong keras. Ibu lo, mama juga enggak. Nyontoh koncone. Loh kan begitu. Karena itu kita harus ingatkan juga. Nyontoh sopong. Kadang kan pergaulan bisa toh. Kunci masih anak-anak kan. Woi, ngomongnya kasar. Loh, kok ngomong kasar? Ayah lo nggak pernah ngomong kasar. Mama lo nggak pernah ngomong kasar. Cobalah. Akhirnya kan dia, oh iya. Dia merasa sadar, kemudian itu nggak bagus. Itu yang harus kita bangun. Oke. Innal mar'ata, saat temani seorang istri alladzi tuhibbu, yang suka, yang seneng yang kepengin sapa istri antu hafadho, yang to dijaga
ala baitiha ing atase rumahnya wa zaujiha lan suaminya alaiha mongko mesti ing atase istri apa alan tunaziahu ing to ora ngelawan sapa istri hu ing suami ya ing pendapat fi kulli sagirin ing dalam segala sesuatu yang kecil wa kabiratin lan besar walau kanat senajan ono sapa mar'ah iku tak takidu percaya sapa mar'ah anas sawab sak temene yang bener iku fijani biha pada sisi dia kata tapi malam yakun selagine ora ono apa ma'fil amri iku mahdurun sesuatu yang bisa ditoleransi syar'iyin kang bangsa syar'i pada etikanya sama dengan Anda ketika Anda kerja di kantor kemudian diskusi dengan pimpinan kantor, ketua kantor kadang Anda yakin yang benar itu Anda tapi kan kita pada etika itu kan kadang yus gak popo ngalah pada ketua kantor toh ini bukan suatu selama itu bukan sesuatu yang prinsip kalau hanya varian kecil-kecil teknis itu ya Allah gak popo silahkan aja kan gitu toh begitu juga mestinya hubungan istri dan suami istri karena suami adalah kepala keluarga dalam konteks ini maka istrinya mestinya bisa mentoleransi pendapat suaminya selama pendapat itu tidak bertentangan dengan syariat walaupun mungkin di dalam diskusi itu Anda yakin benar suaminya salah tapi ini bukan persoalan prinsip yus gak apa-apa melu aja paling lah keliru ya kan biyen kan pun kalau ingetaken toh mau balik kok tapi artinya kan ngalah gitu loh selama itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat tapi kalau sudah soal syariat ya enggak masih ingat toh kemarin istri harus taat pada suami pada segala hal tapi kecuali yang berkaitan dengan syariat kalau syariat itu tidak boleh begitu ya kita harus tegas itu tidak boleh tapi selama yang ini yo silahkan aja kalau Ustaz sama ibu itu kan kadang kita ngomong nah ibu ngotot nih ya gak apa-apa lah terserah aja lah bisa kelewat loh kan nah, artinya kan kemudian dia menjadi sadar oh iya mestinya ini jadi artinya kan hal-hal yang bisa ditoleransi kenapa kita harus ngotot gitu kan kecuali yang prinsip harus ngotot iya tapi yang teknis kayak misalnya kita bangun ini bangunan kemudian kita beda pendapat pintunya di sini ini di sini masa ibu ngotot ini harus di sini pintunya ya gak apa-apa lah pintu aja loh misalnya toh kan begitu toh milih warna ini kok kita berbeda mestinya ini kita ini hanya yang satunya ngotot kira-kira masih ini prinsip enggak enggak wong cuma warna keramik wis karepmu usah kok ngene ya bisa dipasang ya kan kan gitu artinya kita diajarkan begini di dalam sikap di dalam relasi suami istri itu kita diajarkan selama persoalan itu bukan prinsip hendaknya kita bisa ngalah gitu loh untuk menjaga ngapain harus ngotot ini sambelnya pakai bawang bombay atau bawang biasa misalnya ya terserah loh wong cuma bawang aja loh ya masuk gak pakai bawang ya apa-apa toh misalnya toh loh kenapa kita harus ngotot pada persoalan yang teknis gitu loh itu artinya kita diajarkan gini untuk membina rumah tangga yang baik maka biasakanlah saling mentoleransi dan ngalah. Tuh, kalau orang cinta itu kan nggak akan memaksakan toh. Karena katanya orang cinta itu kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku, bukan kebahagiaanku ada kebahagiaan. Ya lah ngotot kan berarti bukan cinta. Itu kan penguasa, bukan pecinta. Pecinta adalah orang yang kalau orang yang kita cintai bahagia dengan sesuatu yang pilihannya. Masih ingat cinta yang sesungguhnya adalah meleburkan diri kita kepada yang tercinta.
Sehingga tidak ada saya dan dia. Yang ada hanyalah dia yang kita cinta. Karena kita pun hilang di dalam dia yang kita cinta. Itu kan? Loh. Ya kalau masih ada ego saya dan dia, itu belum bercinta. Masih ingat cinta syariat, cinta makrifat, dan cinta hakikat. Cinta syariat itu orang suami istri terikat akte nikah. Itu cinta syariat. Atau Dek pacaran mengatakan apa namanya? Nembak. Apa bener? Laki-laki nembak perempuan, kemudian diakui, wis sejak saat ini kita jadian ya. Itu syariat. Tapi melaku bareng, enek wong ayu cik bingung. Enek suami istri goncengan, enek wong ayu istri ini tinggal. Misalnya, kan enek toh. Kalau masih begitu, maka itu masih level syariat. Sama dengan Ghazali mengatakan kita itu tauhid, mengesahkan Tuhan. Tapi kalau masih mengakui ada kekuatan lain selain Allah, berarti tauhid kita masih syariat. Itu syariat, itu level paling bawah. Level di atasnya adalah ketika orang dengan yang tercinta, kesadarannya itu hanyalah dia dan yang tercinta, yang lain hilang. Anda masih ingat laki-laki perempuan mojok neng kafe berdua, kan kabeh yang diingat kan mereka hanya berdua aja, yang lain ngontrak kabeh. Dunia milik berdua. Jadi dunia itu hanya mereka berdua, lianis gak no kabeh botol-botol cuma. Nah, kan kesadarannya hanya saya dan dia. Jadi ketika Anda punya kesadaran bahwa yang neng dunia ini hanya Anda sebagai istri dan dia sebagai suami, masuk mertua riwari wis gak mikir, itu berarti cinta makrifat, cinta level kedua. Itu sama seperti yang disampaikan oleh kalau kita ngaji manakib, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan anta wahidun fil sama wa ana wahidun fil ard. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, yang saya sadari dalam semesta ini hanya kita berdua, saya di bumi dan engkau di langit. Itulah cinta makrifat. Yang ada, ya Allah, teng dunya niki cuma saya dan engkau. Tapi itu belum tingkat tinggi. Karena merasa diri kita masih ada. Yang ada adalah saya dan dia. Berarti ada dia dan saya. Saya masih berbeda dengan dia. Nah, cinta yang sejati adalah ketika kita meleburkan diri kepada yang tercinta. Sehingga keegoan kita pun hilang di dalam yang tercinta. Sehingga yang ada hanya dia yang kita cinta. Kita pun larut di dalam dia. Itulah yang kemudian ketika Al-Halat ditanya, siapakah yang ada? Hanya Allah. Saya hilang di dalam Allah. Itu bukan syirik, tetapi itulah dalam konteks ini. Sama dengan ibu kita atau seorang istri ditanya, ketika ini kan melarutkan diri toh, dia mengatakan keputusanmu juga keputusanku loh mas. Keputusanku itu ada di dalam keputusan jenengan. Apapun keputusan jenengan itu keputusan saya. Loh coba, egonya kan hilang. Yang ada kan keputusan suami. Itulah cinta yang sesungguhnya. Itulah kemudian kita bisa paham. Yang ada adalah hanya dia. Sehingga kebahagiaan dialah yang luar biasa. Kan begitulah, masih utangmu ya utangmu, utangku ya utangku. Nah, itu berarti belum menyatu. Nah, kan begitu. Itu mestinya begitulah. Karena istri dan suami itu adalah satu ikatan, maka untuk menjaga ikatan itu, satu masing-masing itu harus meleburkan diri kepada yang tercinta. Sehingga istri meleburkan pada suami, suami meleburkan pada istri. Sehingga dalam konteks ini, karena suami itu sebagai kepala keluarga yang dia harus mengambil keputusan untuk kehidupan rumah tangganya, maka ketika suami istri berdiskusi, maka hendaknya seorang istri itu bisa saling mengalah atau mengalah pada keputusan suami selama keputusan itu tidak bertentangan dengan syariat. Kan begitu. Karena gak penting, terserah lah. Itu kan kita dukung bersama, keputusan bersama. Mestinya begitu.
Oke. Sampai mana tadi? Kayaknya sudah. Nanti kita lanjutkan pertemuan besok. Baik. Oke, ya. Ini yang kemarin yang belum terjawab. Bagaimana hukumnya menikah dengan modal dari berhutang? Terus bagaimana cara meyakinkan seseorang yang dekat dengan kita kalau itu tuh jodoh kita? Gitu. Itu dua pertanyaan. Dua pertanyaan yang Oke. berbeda. Pertanyaan pertama, kemarin ada permintaan dari yang ikut online, karena yang pertanyaan di tante itu enggak dengar, maka Ustadz mengulang aja. Pertanyaan pertama adalah bagaimana hukumnya kita melakukan resepsi pernikahan dengan modal hutang, begitu? Iya. Nah, kalau saran Ustadz hendaknya tidak hutang, nanti kayak jatuh pada kayak sinetron. Nah, sinetron hutang menunjukkan kaya, tapi kemudian nggak punya. Saya kira kita masih ingat ngaji kemarin. Ini kan dibahas toh di halaman berapa kemarin? Yang problem pernikahan itu loh. Salah satu sekitar persoalan muskilatuz zawat, salah satu problem yang sering muncul di dalam proses akad nikah adalah ketika orang itu menikah dengan memaksakan diri. Jadi resepsinya dengan ben ketok sugih padahal nggak sugih. Maka itu problem. Itu salah satu hal yang bisa membuat problem pernikahan. Karena itu kalau saran kita, kenapa toh kita harus hutang? Mungkin perlu dipertimbangkan ulang untuk lebih sederhana. Kalau kemudian, bahkan kalau kami, kalau Mbak Bu Nganjuk itu ngajari kita bagus begini. Kita dulu adik-adik Ustadz dan adik-adik itu nikahnya biasa aja, nggak pernah ada yang mewah. Resepsinya maksudnya, kita diajari dulu kalau Mbak Bu gini, kira-kira kalau kamu nanti akad nikah habis berapa ya? Misalnya oke lah, kalau agak mewahan misalnya 100 juta. Misalnya, misal aja loh. Misal aja kok protes loh. Tapi bener 100 juta itu sekarang itu standar kalau Anda pesen gedung. Akeh loh nanti kalau ketika kamu nikah, Anda nikah, beban yang harus yang ditanggung orang tua kita itu rata-rata di atas 50 juta sampai 100 juta. Kalau nyewa gedung, kecuali lah yang nyewa musola. Nah, katakanlah 50 juta. 50 juta, nah, Mbak Bu gini, ya apa lah nanti nikahmu biasa aja, pokoknya pasang kuade itu ngerti ya? Pasang ini biasa aja. Nah, nanti pasang itu kira-kira entek piro? Katakanlah 15 juta. Nanti JNE sisa 35. Nanti 35 ini bisa kamu pakai modal untuk ketika kamu sudah mulai belajar usaha. Sehingga karena begini, nikah itu yang penting itu bukan di akadnya, tapi setelah akad. Kan kok begitu habis nikah, akad itu kan masih melu maratuwa. Paling akad maratuwa kan berapa bulan toh? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Kan Anda kan harus segera punya rumah sendiri, kontrakan sendiri, hidup sendiri. Maksudnya sudah pisah dari orang tua. Kalau Ustaz dulu kan nggak pernah ikut mertua, karena waktu kuliah habis nikah kita malah nggak pernah tahu rasanya ikut mertua. Kita nikah hari Minggu, hari Ahad akad nikah, hari di Banyuwangi, kemudian hari Rebu acara resepsi di Nganjuk, Sabtu kita balik ke Jogja. Kan enak toh, nggak ada yang mengganggu. Jadi saya mau akad itu malam, akadnya Minggu pagi, sampai sana habis Isya, sampai Nganjuk. Istirahat, udah habis tengah malaman, istirahat, kemudian pagi jam 9 akad, Selasa sore kita balik ke Nganjuk, Rebu pagi resepsi di Nganjuk, Sabtu kita balik ke Jogja, Senin ke kampus. Kan nyaman. Jadi kan orang tua kan nggak tahu toh, belum pernah tahu bahwa menantunya misalnya suka tidur,
mangane akeh, kan karo sing diketok kan wah mantune iku luar biasa. Karena nggak tahu kekurangan kita. Nah, kan begitu aja. Jadi yang penting itu resepsi itu bukan rukun nikah loh ya. Karena itu yang penting rukun nikah itu justru yang penting ada wali, ada jelas ada suami istri calonnya. Mau nikah suami istri calonnya rumah enek. Itu rukunnya. Ada wali, ada akad, kemudian ada saksi. Plus mungkin memang nggak ada, yo silahkan lah. Tetapi jangan kemudian hutang itu sampai menjadi beban kita. Mari nikah kemudian mertuane, Dok, tak kumpulno suami istri. Sama ngerti nggak? Biyen kamu nikah itu abah itu lo utang neng kono sampai sekian. Ya kayak pusing nganten anyar diceritani. Itu kan sehingga akan menjadi beban pada anak-anak kita. Hendaknya tidak perlu begitu. Itu kalau saran kita. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan Yus, ayo kita istikharah. Kalau minta tolong yang sepuh untuk istikharah, kalau oke, silakan datang ke rumah. Gitulah, gentle. Wis pacaran suwe ngomong-ngomong tua gungwani. Terus padahal pacarannya sudah sampai nggak jelas, paling nggak mustakmal. Pacaran sekarang itu kan nggak koyo pacarannya mbah kita. Mbah kita itu kan kalau pacaran kan cuma say hello aja dari jauh, paling ndeleh surat dititipno koncone, inceng-incengan, kalau melu ngaji, seneng wisan, nginceng dari jauh. Lah sekarang kan nggak tahu pacaran sekarang, gak terima jauh tapi dekat, gak terima dekat, paling nggak pernah goncengan, pernah pegang tangan. Nah, pernah dipegang-pegang kan berarti mustakmal. Cobalah Anda kemudian kalau nggak jadi, coba Anda bisa bayangkan istri Anda ternyata adalah orang yang pernah dipegang-pegang orang. Suami Anda adalah orang yang pernah dipegang-pegang orang. Coba. Kok nggak bisa bayangkan saya? Ternyata istri kita adalah bekas orang. Wong gawe gelas saja gak mau bekas orang, sikat gigi aja gak mau sikat giginya orang. Ini malah gak karu-karuan. Cobalah. Nah, karena itu kita sudah tidak waktunya lagi pacaran, udah dewasa, maka kalau memang serius ini aja dilamar, ditantang aja. Sopo misalnya Anda ini semester piro, ini bagus, tadi ada banyak informasi dari Ibu. Beberapa santri yang sekarang nggak balik, kemudian atau ada yang boyong, ternyata udah khitbah. Bu nyuwun doanya, kami sudah dilamar. Kami lamaran. Kapan nikah? Setelah corona selesai. Corona selesai mbuh kapan? Semoga lah, kita senang, kita doa. Karena udah nggak waktunya pacaran. Dan itu nggak benar juga tuh pacaran itu. Maka kalau memang ada yang dekat, silakan ditantang serius dan diistikharoi. Kalau memang baik, segera dilanjutkan. Kalau nggak baik, Mas, istikharah kita nggak bagus. Kita berteman aja ya. Harus gitulah. Ojo kok digandoli, sambil nunggu kalau ada yang lain datang. Loh, nggak akan ada yang datang. Karena siapapun yang datang tahu Anda sudah sama dia. Dengan segera Anda melepaskan diri dari, apa istilah kita? Move on. Nah, dengan move on tadi, maka orang baru akan datang yang lebih baik dari dia. Ketika Anda tidak bisa move on, maka sebetulnya Anda tidak siap untuk menerima yang lebih baik. Kan begitu toh? Segeralah diganti foto-foto yang wis nggak sesuai masa lalu dihilangi kabeh, hanya ini teman lama. Kan gitu. Ojo kok dipasang neng. Kemarin ada yang konsultasi ke Ustadz S1 perempuan, foto ning Facebooknya itu backgroundnya anak arek lanang, dia foto di depan, wajah yang laki di belakang. Kemudian saya bilang, itu bukan hanya di Facebook, ternyata di WA-nya. Saya bilang, ini apamu, masmu? Buatan Ustaz, itu siapamu? Dia senyum-senyum. Ini kalau bukan mahrammu, nggak etis.
saya nggak mau terima konsultasi orang yang seperti ini. Iya, kemudian dihapus. Loh, kan memang kita harus mendidik begitu toh. Cobalah. Siapa yang dipasang background di belakang punggung kita itu? Wong suami juga bukan, mahram juga bukan. Kadung dipasang persembahan yang skripsi ternyata gak sudah nikah. Persembahan di skripsinya untuk ini. Udah tertulis di skripsi, diupload di webnya kampus. Ternyata kok nikahnya bukan dengan dia. Cobalah, artinya sekali lagi kita tidak tahu apakah dia jodoh kita atau tidak, karena itu diistikharoi, itu caranya. Istikharah itu membimbing kita untuk tahu apakah dia jodoh kita atau bukan, karena kita juga nggak tahu. Kalau menurut Ustaz gitu. Oke, saya kira begitu. Masih ada? Ada begini. Kemarin sebenarnya sudah dibahas tentang aurat perempuan yang di luar sholat sama setelah sholat. Tapi kan itu ada katanya, gimana kalau misalkan kita pakai mukena yang terusan, tapi ininya nggak kelihatan, nggak ada yang kelihatan. Ya kayak gini namanya, kan nggak kelihatan. Itu sah kan? Kalau secara fikih kan, dalam tradisi Syafi'i kan ini harus kelihatan. Muka dan ini tapak tangan. Tapi saya lupa, nanti coba kita lagi ya, daripada saya salah. Nanti coba kalau kayak ini kena tanganin njero gini, karo kemulan gini toh. Subuhan. Iki ruwajin ini, padahal kademen kan. Nah, boleh enggak? Gitu kan. Coba nanti kita lihat lebih lanjut ya, daripada kita nanti keliru ngasih jawaban. Tapi kalau secara normatif kan muka sama tapak tangan itu tidak bagian. Tapi tidak bagian itu artinya boleh sekalian ditutup enggak? Kalau wajah enggak boleh ditutup pas sholat. Nah, ini kan langsung wajahnya kuwabeh enggak ketok, maka enggak boleh. Dalam sholat justru wajah enggak boleh ditutup, harus terbuka. Nah, sekarang tapak tangan boleh enggak kalau misalnya masuk di dalam mukena? Nanti kita coba carikan literaturnya dulu, apakah boleh atau tidak, biar nanti tidak salah. Bagaimana cara mengkonfirmasi hadis maudhu kalau itu hadis maudhu? Oh, sekarang ini bagaimana mengkonfirmasi hadis maudhu? Sekarang sudah ada kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis itu. Tinggal nyari kitabnya. Jadi misalnya ada kitab kumpulan hadis qudsi, itu ada. Kumpulan hadis do'if, itu ada. Nah, kita aja tuh yang. Jadi kita nggak perlu ini sekarang. Sudah ada tokoh-tokoh ahlinya yang sudah mengumpulkan itu. Ada kumpulan hadis do'if, itu ada kitabnya. Jadi lah iki daftar hadis do'if. Kan kayak neng kampus toh, daftar mahasiswa berprestasi. Kalau usah goleki, tinggal neng kampus sudah enak catatannya. Daftar mahasiswa yang nggak lulus, ngono bisa. Lo kan nggak usah goleki neng fakultas. Neng fakultas ini kan sudah ada datanya. Kita itu sebetulnya sekarang sudah sangat enak gitu ya. Karena sudah ada kitab-kitab yang hanya kita tinggal nyari kitabnya itu. Misalnya hadis qudsi sudah ada. Kapan itu kan Ustadz pernah nawarkan, mungkin kita perlu belajar ngaji kitab hadis qudsi. Jadi kitab itu kumpulan hadis qudsi. Dikumpulkan dewe. Nanti ada hadis, masih ingat, ada misalnya hadis Bukhari, satu hadis Muslim. Ada yang di Bukhari ada, di Muslim nggak ada. Di Muslim ada, Bukhari nggak ada. Tapi ada yang bareng-bareng, di Bukhari ada, di Muslim ada. Itu ada, sudah dikumpulkan sendiri. Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak itu adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang tercatat di dalam Bukhari dan Muslim sekaligus. Hadis do'if sudah ada, hadis maudhu itu sudah ada, tinggal nyari kitabnya sekarang. Jadi nggak perlu susah payah koyok wong biyen. Nah, tinggal kita nyari kitabnya dan moco. Kok ketemu kitabnya kayak iso mocone. Kan, tapi ya prinsipnya kita nggak perlu kitabnya ada. Tapi kalau pengen tahu, ada nih ulumul hadis. Hadis sahih itu misalnya hadis yang syaratnya 2.
secara rawi dan secara matan. Matanya bagus, rawinya memenuhi persyaratan tertentu. Satu, rawinya harus secara urutan mutasil. Murid dan guru harus ketemu. Bagaimana nyari murid dan guru ini harus ketemu? Nyari ning Rijalul Hadis. Kitab sendiri sudah ada. Jadi tokoh ini kapan lahirnya, kapan matinya, gurune sapa wae itu sudah ada datanya. Kita harus ngejar ning Rijalul Hadis. Terus kepribadiannya. Orang ini kepribadiannya baik atau tidak, itu sudah ada. Karena itu kemarin kalau kita ngaji pagi, enak toh Mbah Nawawi ngajarkan kita hadis ini do'if. Kenapa do'if? Karena nama ini adalah kadzab. Kemarin ada hadis toh, namanya Haris bin siapa namanya? Itu kan dikatakan hadis yang diriwayatkan oleh Haris ini kepribadiannya nggak bagus. Dia sering dusta. Maka hadisnya do'if. Jadi kita belajar dewe angel. Tapi sekarang sudah ada hadisnya. Jadi lebih mudah. Ada kumpulan kitab hadis do'if, hadis maudhu, itu sudah ada banyak tokoh yang sudah membantu kita untuk mencari itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, boleh nggak sih kita tuh mencukur jenggot? Dosa nggak kalau kita cukur jenggot katanya? Jenggot kan boleh dicukur, rambut juga boleh dicukur, kumis juga boleh dicukur. Nggak ada larangan untuk mencukur itu. Silahkan. Ada hadis yang agar kita itu pelihara jenggot agar beda dengan orang non muslim, itu ada. Tetapi itu bukan berarti kemudian nggak boleh mencukur. Silahkan aja. Kita rapinya kayak apa? Misal kalau saya pakai jenggot saya itu nggak begitu tebal, gak keren lah misalnya, gak gantengnya pakai ini yuk, silakan dicukur jenggote. Kayak yai kita itu juga nggak kayak orang Timur Tengah yang pancen fisiknya jenggotnya akeh. Nah, kita kan laki-laki kita di Jawa itu kan biasa aja, nggak bakat karena nggak metu. Tapi bagi yang bakat dan suka silahkan. Tapi prinsipnya tidak ada larangan untuk itu. Oke, saya kira begitu ya. Nanti kita yang belum, kita lanjutkan besok insya Allah. Prinsipnya adalah marilah kita mempersiapkan diri kita untuk membentuk keluarga yang harmonis, yang menjadi idola, contoh untuk anak-anak kita dan generasi yang akan datang. Itu prinsipnya. Semoga keluarga kita terjaga, kita bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Al-Fatihah. Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.